Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang protein, di mana protein itu ialah unsur utama penunjang kehidupan. Nah, protein sendiri adalah rantai hidrokarbon yang mempunyai gugus amina NH13. Biasanya terdapat dalam jaringan makhluk hidup. Protein juga merupakan senyawa makromolekul yang tersusun atas asam amino atau juga bisa merupakan rantai polipeptida asam amino yang berjumlah kisaran lebih dari 100 buah dengan BM besar. Lalu protein sendiri tersusun atas unsur C, O, N, dan H. Namun unsur N hanya terdapat pada protein sehingga unsur N tidak dimiliki lemak dan karbohidrat. Lalu selanjutnya adalah protein sederhana hanya tersusun asam amino. Kalau protein kompleks mengandung asam amino dan tambahan bahan lainnya. Sedangkan protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani, dan yang terakhir ialah protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Kemudian ada sifat fisiokimia protein. Nah, sifatnya itu ada 6. Yang pertama ialah berat molekul protein sangatlah besar. Lalu ada yang larut dalam air dan ada yang tidak. Kemudian semua tidak larut dalam lemak. Jadi protein tidak semuanya larut dalam lemak. Kemudian yang keempat, jika larutan protein ditambah garam, daya larutannya akan berkurang. Sedangkan jika protein dipanaskan atau ditambah alkohol akan menggumpal atau dinaturasi. Jadi proteinnya itu rusak. Dan yang terakhir ialah dapat bereaksi dengan asam dan basa. Nah, untuk pembahasan kali ini ada 5 poin, yaitu yang pertama asam amino. Kita bahas tentang asam amino, lalu penggolongan asam amino, terus diteruskan dengan ikatan peptida dan polipeptide, kemudian identifikasi dan kegunaan, dan yang terakhir ialah denaturasi. Nah, untuk yang pertama ialah asam amino. Asam amino atau biasa disingkat dengan AA ialah senyawa monomer penyusun protein dan tergolong dalam unit terkecil dari protein. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, untuk yang pertama sebelah kiri NH2 atau amino. Lalu dituliskan dengan ikatan hidrogen biasa terletak di atas C alfa. Nah, intinya ialah ada C alfa karbon. Jadi karbon C-nya C alfa. Lalu yang di sebelah kanan COOH ialah karboksil dan yang terakhir ialah R. R di sini adalah R group atau varian. Nah, R di sini bisa diganti-ganti. Biasanya berasal dari alkil, gus alkil. Nah, yang kemudian ialah sifat asam amino, di mana sifat asam amino ialah dapat larut dalam air dan pelarut polar, tetapi sukar larut dalam pelarut non-polar. Kemudian bersifat amfoter, ialah bisa bereaksi dengan asam maupun basa. Kemudian yang ketiga ialah dalam larutannya membentuk Schweitzer ion, terus bereaksi dengan asam nitrit menghasilkan gas N2, lalu bersifat optis aktif, dapat memutar cahaya terpolarisasi karena mempunyai atom kristal. Kemudian fungsi asam amino. Fungsi asam amino ada banyak. Jadi yang pertama menyusun protein atau polipeptida di dalam tubuh. Lalu yang kedua menjaga kesehatan sendi dan mengatasi radang sendi. Itu fungsi dari asam amino histidin. Lalu memproduksi limfosit, meningkatkan imunitas tubuh, mempercepat pemulihan kesehatan dan meningkatkan hormon pertumbuhan. Itu fungsi dari listin dan argin. Lalu yang keempat ialah mengurangi stres, antidepresi, dan detoksifikasi obat atau tirosin. Nah, maksudnya atau tirosin ini itu adalah fungsi dari tirosin. Nah, untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri. Nah, ada dari poin 4 yang tertera angka 4 sampai 13. Ya, selanjutnya ialah pembahasan tentang penggolongan asam amino.
di mana pengumpulan asam amino itu ada dua, ialah berdasarkan pembentuknya dan berdasarkan struktur gugus R, rantai samping. Nah, rantai samping itu biasanya dari alkyl tadi. Nah, untuk yang pertama, berdasarkan pembentuknya itu terbagi atas dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Lalu yang selanjutnya adalah asam amino dengan rantai samping netral, asam amino dengan rantai samping asam, lalu dan yang terakhir adalah asam amino dengan rantai samping basa. Nah, berdasarkan pembentuknya, asam amino seperti yang saya katakan tadi, asam amino esensial ada 9 struktur dan asam amino non esensial ada 10 struktur. Nah, asam amino esensial itu terdiri dari histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, trenoin, triptofan, fenilalanin, dan valin. Sedangkan asam amino non esensial itu terdiri dari alanin, asam asparat, sistein, asam glutamat, glutamin, tisin, profin, serin, tirosin, dan asparagin. Nah, untuk yang pertama tabel ini adalah tabel asam amino esensial. Nah, bisa dibaca sendiri rantai sisinya. Nah, mulai dari nama, rantai sisi, singkatan, dan simbolnya. Begitu pula dengan asam amino non esensial. Nah, selanjutnya ialah berdasarkan struktur gugus R atau rantai samping yang dari alkil. Nah, yang pertama ialah asam amino dengan gugus R nonpolar, contohnya ada alanin, leusin, isoleusin, metionin, dan lain-lain. Kemudian asam amino dengan gugus R polar, di mana R polar itu yang dimaksud ialah tak bermuatan, contohnya serin, asparagin, glutamin, dan lain-lain. Kemudian asam amino dengan gugus R aromatik, contohnya adalah tirosin, fenilalanin, triptofan. Kemudian yang keempat ialah asam amino dengan gugus R bermuatan negatif. Sehingga kalau bermuatan negatif pasti bersifat asam. Contohnya asam asparat, asam glutamat, dan asam glutamat. Lalu asam amino dengan gugus R bermuatan positif selalu bersifat basa, contohnya lisin, histidin, arginin, dan yang terakhir ialah asam amino dengan gugus R mengandung sulfur, contohnya metonin dan sistein. Nah, dapat dilihat struktur asam amino. Nah, yang pertama ini ada struktur basicnya, ada arginin, histidin, dan lisin. Nah, untuk asidik itu seperti asparatik asid dan glutamit asid. Nah, di mana selanjutnya ada nukleofilik. Struktur nukleofilik itu terdiri dari serinin, teronin, asparagin, glutamin. Dan yang seperti yang sebelumnya, selanjutnya bisa dilihat dicocokkan kembali dengan tabel di sini. Nah, selanjutnya ialah ikatan peptida dan polipeptida. Polipeptida terbagi menjadi 4, ya ada enzim, ada reseptor, ada otot dan jaringan otot, dan ada yang terakhir ialah hemoglobin. Nah, ikatan peptida. Ikatan peptida ialah ikatan amida, di mana ialah ikatan yang menyatukan asam amino satu dengan asam amino lainnya untuk berbentuk rantai linear yang disebut polipeptida, yaitu berarti ikatan peptida itu penyambungnya. Selanjutnya ikatan ini terjadi bila gugus A di sini yang dimaksud ialah gugus alfa karboksil, suatu asam amino melekat secara kovalen pada gugus alfa amino asam amino berikutnya. Nah, selanjutnya di sini nih. Di sini ada asam amino yang pertama dan di sini ada asam amino kedua. Nah, lalu menyatu menghasilkan CONH, menghasilkan residu satu yang sebelah kiri, lalu yang di sebelah kanan ada residu 2. Nah, yang di tengah penyambungnya antar C dan N ini ialah ikatan peptida. Dan yang H, ikatan hidrogen, ialah termasuk gugus peptidanya. Nah,
Ada 4 macam struktur ikatan peptida, yaitu ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan yang terakhir ialah struktur kuaterner. Di mana struktur primer ialah urutan linear asam amino yang disatukan oleh ikatan peptida, dan kemudian tidak terjadi percabangan rantai antar pada struktur ini. Struktur primer membentukkan konfirmasi 3 dimensi suatu protein. Lalu jenis rantai sisi pada masing-masing residu asam amino pada suatu protein menentukan bagaimana rantai akan mengadakan lipatan-lipatan sehingga membentuk struktur asli. Nah, seperti ini. Yang ini adalah hidrogen, dan R group ini, dan ini. Dan yang hitam adalah karbon, yang merah adalah oksigen, yang biru ya nitrogen, dan penyambungnya itu ikatan peptida. Dan mulai dari sini hingga sini. Jadi antar penyambungnya ini adalah ikatan peptida. Peptidanya peptida primer. Nah, kemudian karena 4 struktur, nah setelah struktur primer pastilah ada struktur sekunder, di mana struktur yang terjadi akibat adanya ikatan hidrogen antara atom-atom ikatan peptida, lalu menyangkut heliks alfa dan lembar beta. Heliks alfa terbentuk dari ikatan hidrogen antara masing-masing atom O karbonil pada sebuah ikatan peptida dengan H yang melekat ke atom N amida pada suatu ikatan peptida 4 residu asam amino di sepanjang rantai polipeptida. Dan yang terakhir ialah rantai sisi residu asam amino pada heliks alfa mengarah keluar dari sumbu sentral. Nah, seperti ini. Sini ada ribon, heliks, alfa heliks, dan pi heliks. Jadi ikatan hidrogen ada seperti ini. Nah, heliks alfa ikatan hidrogennya ada di sini. Kalau heliks beta, lembarnya berlipat-lipat. Kalau heliks alfa itu melengkung. Di mana heliks beta ialah ikatan hidrogen yang terjadi antara dua rantai polipeptida E konfirmasi beta yang membentuk lembaran yang berlipat, pleated sheet, sutra fibroin. Jadi seperti sutra. Nah, antar lipatan ini, antara lipatan satu dan atasnya adalah ikatan hidrogen. Kemudian struktur sekunder juga terjadi pada heliks ganda dan susunan keratin rambut seperti yang digambar. Nah, kemudian struktur tersier ialah konfirmasi 3 dimensi keseluruhan, terdiri dari satu subunit. Interaksi antar rantai sisi residu asam amino dalam protein itu ada 4, yaitu interaksi elektrostatik, ikatan hidrogen, interaksi hidrofilik, dan ikatan disulfida. Lalu ranah atau dominan tertentu yang terdiri dari campuran struktur alfa dan beta serta urutan melengkung yang lebih acak dari struktur sekunder, lebih acak dari struktur sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah berbentuk protein globular atau fibrosa. Globular itu melengkung, fibrosa itu memanjang. Nah, seperti yang pada gambar ini, terjadi pelipatan folding rantai alfa heliks atau konfirmasi beta membentuk protein globular atau melengkung. Nah, ini kan melengkung. Ini lengkungan yang struktur 3 dimensinya lebih rumit daripada protein serabut atau fibrosa. Jadi fibrosa itu bisa memanjang, bisa serabut. Kemudian yang terakhir adalah struktur kuaterner, di mana struktur yang terdiri dari berbagai subunit. Subunit itu disatukan dengan interaksi elektrostatik, interaksi hidrofobik, dan yang terakhir adalah ikatan hidrogen. Contohnya, di hemoglobin yang mengandung 4 subunit, alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2, yang masing-masing mengandung hem dan mengikat oksigen. Nah, seperti ini adalah terbentuk karena interaksi antar dua molekul globular atau lebih. Dua globular itu adalah melengkung. Nah, ini nih interaksi globular yang tadi juga globular, makanya lebih rumit. Misalnya interaksi antar globulin
globin dan hemoglobin. Nah, untuk hemoglobin sendiri di sini A1-nya ada di sini, lengkungan A1. Jadi bentuknya kan glomerular, jadi lengkung. Nah, A1 alfa 1 di sini, alfa 2-nya di sini, alfa beta 1-nya berwarna merah di sini dan beta 2-nya di sini. Nah, untuk yang ininya itu adalah hem. Nah, untuk yang intinya ini adalah Fe2+. Kemudian identifikasi dan kegunaan protein, di mana ada sekitar 7 reaksi. Yang pertama yaitu reaksi Biuret. Ketika protein ditambah CuO4, CuSO4 dan Na2O akan berwarna merah muda sampai ungu dengan tujuan dari reaksi ini untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Selanjutnya reaksi Hopkins-Cole. Ketika protein dicampur dengan reaksi Hopkins-Cole kemudian ditambah asam sulfat perlahan-lahan, campuran akan membentuk lapisan di bawah larutan protein hingga terjadi cincin antara kedua lapisan, di mana tujuan dari reaksi Hopkins-Cole ini ialah untuk mengetahui adanya gugus indol dalam protein. Selanjutnya reaksi Hunter-protein ialah ketika protein ditambah asam nitrat peka dan dipanaskan akan berwarna kuning. Sedangkan ketika ditambah basah, larutan akan berwarna jingga. Jadi kalau ditambah asam dan dipanaskan akan menghasilkan kuning, jika ditambah basah akan berwarna jingga. Selanjutnya dengan tujuan dari reaksi Hunter protein ini ialah untuk mengetahui protein yang mengandung inti benzena. Selanjutnya adalah reaksi Milon. Milon terjadi ketika protein dipanaskan dengan merkuri nitrat HgNO3 2 kali. Lalu ditambah asam nitrit akan terbentuk cincin yang berwarna merah. Dengan tujuan dari reaksi ini ialah mengetahui adanya asam amino dengan gugus fenil. Selanjutnya ialah reaksi Sakaguchi, di mana reaksi ini ialah terjadi ketika protein ditambah dengan reaksi Sakaguchi, di mana reaksi Sakaguchi ini ialah campuran naftol dan natrium hipobrorit akan menghasilkan warna merah, di mana dengan tujuan dari reaksi ini ialah untuk mengetahui adanya gugus guanidin dan protein. Lanjut yaitu reaksi uji belerang. Terjadi ketika protein direaksikan dengan NaOH lalu dipanaskan ditambah PbCH3COOH 2 kali atau PbNO3 2 kali, akan terjadi endapan hitam. Jadi residunya hitam yang berasal, di mana endapan hitam itu berasal dari PBS. Dengan tujuan dari reaksi ini ialah untuk mengetahui adanya belerang dalam protein. Dan yang terakhir dari reaksi identifikasi ini ialah reaksi ninhidrin, di mana terjadi ketika asam amino atau protein ditambah dengan reaksi ninhidrin akan terbentuk senyawa kompleks yang ditandai dengan warna biru hingga ungu pada larutan. Jadi warnanya antara biru hingga ungu. Senyawa kompleks tersebut terbentuk karena gugus NH2 bebas bereaksi dengan ninhidrin. Selanjutnya ada penggolongan protein. Nah, pengolahan protein ini ada 5, yaitu berdasarkan sumber asalnya, berdasarkan hasil hidrolisis, bentuk, fungsi, dan yang pasti adalah gugus R-alkil. Di mana yang berdasarkan sumber ialah berasal dari tumbuhan, yaitu protein nabati, dan yang dari hewan ialah hewani. Berdasarkan dari hidrolisis yaitu ada tunggal dan majemuk, atau juga bisa sederhana dan kompleks. Nah, untuk yang ketiga berdasarkan bentuk, ada protein globular dan fibros, di mana globular ini ialah protein yang melengkung, jadi melengkung. Dan yang fibros ini ialah protein yang memanjang atau berbentuk serabut. Selanjutnya ialah berdasarkan fungsi. Fungsi protein itu ada fungsi sebagai cadangan makanan, kontraktil, hormon, pelindung, struktural, dan transport atau pembangunan. Jadi banyak banget fungsi protein di tubuh kita.
Dan yang terakhir yang tak kalah lupa ialah berdasarkan gugus R atau struktur sampingnya atau yang biasa dari alkil, yaitu ada alfa keratin, beta keratin, dan yang pasti ada kolagen. Selanjutnya ialah fungsi protein. Fungsi protein ialah sebagai enzim, lalu ada pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, pengendali suhu tubuh, selanjutnya penyebab dari reaksi biokimia, lalu bertindak sebagai pembawa pesan. Jadi banyak pesan, jadi tubuh kita itu yang untuk melakukan sebuah pekerja itu dibawakan pesan dari otak ke organ lainnya oleh protein. Lalu mendorong struktur, menjaga pH yang tepat, menyeimbangkan cairan di dalam tubuh yang pastinya, lalu mengangkut dan menyimpan nutrisi dari makanan ke seluruh tubuh, lalu yang pasti juga sebagai sumber energi cadangan. Lalu yang terakhir dari pembahasan kita ialah ada denaturasi protein. Di mana denaturasi protein ini terjadi bila suatu protein yang berada dalam bentuk aslinya dipanaskan, berada dalam pH yang ekstrim, jadi terlalu basah atau terlalu asam. Dan yang terakhir ialah diberi bahan kimia, misalnya urea dan yang lain-lain. Lalu dari denaturasi protein ini menyebabkan struktur tersiernya hilang. Jadi di dalam struktur protein hanya tersisa primer dan sekunder. Lalu denaturasi protein ini bila protein tersebut dikembalikan ke kondisi Wiley, maka akan melipat kembali secara spontan ke konformasi aslinya atau irreversible, jadi bisa pulang balik serta kembali berfungsi atau renaturasi, jadi dari proses renaturasi. Lalu bila dipanaskan berlebihan maka akan merusak struktur primer, di mana perusakan struktur primer ini disebut koagulasi atau irreversible. Nah, denaturasi protein ini biasa terjadi pada putih telur ketika kita masak, lalu pembuatan keju, lalu ada DNA, dan daging yang kita masak, masukkan ke dalam air itu langsung mengeras, bukan kayak kenyal gitu. Lalu ada denaturasi dan renaturasi, yaitu dari protein normal denaturasi itu dipanaskan. Jadi biasanya dipanaskan dia memecah, bukan dari satu struktural tapi memecah memanjang. Lalu jika di renaturasi dia akan kembali ke protein normal seperti sedia kala. Lalu yang kedua ialah denaturasi dan koagulasi. Jadi dari protein helix dalam larutan terkena panas tuh ya, itu akan tetap akan berdenaturasi. Setelah berdenaturasi dipanaskan kembali, dia akan menjadi protein terkoagulasi. Sekian penjelasan protein dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.